warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Ita di pembelajaran tema 5, subtema 3. Tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 3 dan 4. Ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki dan apa yang harus kita contoh? Oke, nah sekarang kita akan belajar, perhatikan baik-baik ya. Pada masa Hindu tahun 395 Masehi dipimpin Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman mempunyai sikap kepahlawanan yang mencintai rakyat, berani untuk melawan perompak-perompak. Ini adalah orang-orang yang ingin merusak pada masa kerajaan Hindu ya. Pada masa Raja Purnawarman. Jadi yang ingin merusak kerajaan pada masa kerajaan Raja Purnawarman. Oke, pada masa tahun 850 Masehi dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Nah, Raja Balaputradewa ini merupakan salah satu raja yang memimpin kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan. Nah, sikap kepahlawanan apa yang bisa kita contoh dari Raja Balaputradewa adalah Raja Balaputradewa ini membangun armada yang sangat kuat pada masa kerajaan Sriwijaya dan membangun ekonomi Sriwijaya. Jadi pada masa Raja Balaputradewa, kita tahu anak-anak, ekonomi kerajaan Sriwijaya itu sangat-sangat baik ya. Itu dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Anak-anak bisa lihat semua hal-hal yang berhubungan dengan Raja Balaputradewa itu ada di kilometer 5 di Museum Balaputradewa itu ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa Islam. Tahun 1653 Masehi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sikap kepahlawanan apa yang bisa kita contoh dari Sultan Hasanuddin? Yang pertama, Sultan Hasanuddin mempunyai sikap kepahlawanan yang berani untuk melawan Belanda, kemudian gigih dalam melawan Belanda yang ingin menghancurkan pada masa kerajaan Sultan Hasanuddin. Dan kemudian Sultan Hasanuddin juga mempunyai sikap kepahlawanan yang arif dan bijaksana. Kemudian pada masa penjajahan itu tahun 1945 dipimpin langsung oleh siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama negara Indonesia. Nah, sikap kepahlawanan apa yang bisa kita contoh dari presiden kita ini adalah yang pertama mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nah, ini ada di Pancasila yang keempat, jadi semuanya harus dimusyawarah diskusikan. Kemudian yang kedua, berani dan rela berkorban demi negara. Ya, mereka para pahlawan telah berkorban materi, kemudian tenaga, berkorban nyawa demi negara kita. Oke, lanjut. Kita lanjut ya, ini siapa ini, pekerjaan apa ini? Bapak ini bekerja sebagai seorang penjaga perlintasan kereta api. Nah, Bapak ini bisa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mengapa? Yuk kita cari tahu di teks selanjutnya ya. Oke, pahlawan tanpa tanda jasa. Jimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Wow, lama ya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang. Mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu di kendaraan, ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Ya. Jadi para penjaga perlintasan kereta api bisa kita sebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Bayangkan jika mereka tidak melakukan tugasnya, mereka tidak menutup palang pintu itu ketika kita melintas dan tiba-tiba ada rel kereta api, bayangkan apa yang akan terjadi. Jadi kita harus mengapresiasi atau menghormati pekerjaan dari pahlawan tanpa tanda jasa ini, yaitu salah satunya contoh adalah Pak Gimin ya. Kita harus mentaati peraturan yang ada, kemudian tidak boleh menerobos jika itu sudah ditutup, karena itu adalah merupakan kebaikan bagi kita ya. Dan tentunya kita harus mengucapkan terima kasih kepada para penjaga perlintasan kereta api ya, karena mereka telah menyelamatkan nyawa kita, telah menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti halnya kecelakaan di rel kereta api ya. Jadi mereka bisa kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, meskipun gajinya kecil, meskipun mereka dianggap remeh oleh orang-orang yang melintas, mereka kemudian sering dimarahi karena mungkin mereka ketika mereka menutup palang pintu itu, kemudian ada yang marah-marah karena ingin cepat-cepat melintas atau ingin cepat-cepat pergi dari situ, tetapi dia abaikan. Karena apa? Karena dia pikir itu adalah hal yang terbaik. Benar, karena itu adalah hal yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kecelakaan. Jadi ucapkan terima kasih dan menghargai pekerjaannya ya, karena mereka merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak sekali pahlawan tanpa tanda jasa. Ada juga yang dimiliki oleh bekerja di kapal selam. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi banyak sekali sekarang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Ada guru, ada dokter, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran yang keempat, bacalah teks berikut. Bung Tomo. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Tomo ini merupakan seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Nah, dari teks ini bisa kita simpulkan bahwa Bung Tomo merupakan salah satu seorang pahlawan yang telah berjuang untuk negara kita. Pertempuran itu dilakukan di Surabaya pada tanggal 10 November. Dan sampai sekarang 10 November itu merupakan atau diperingati sebagai Hari
pahlawan. Jadi pada waktu itu para pahlawan kita telah bertempur melawan penjajah sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan negara kita, untuk menyelamatkan negara. Dan kita tugasnya adalah untuk meneruskan perjuangan mereka. Dengan cara apa? Tidak dengan cara menggunakan senjata, tidak dengan cara bertempur. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara belajar dengan giat. Dengan cara kita belajar dengan giat, kita akan menjadi anak yang pintar dan suatu saat nanti, ke depannya nanti kita akan membuat negara kita menjadi lebih baik dari yang sekarang. Itu adalah tugas anak-anak, adalah melanjutkan perjuangan para pahlawan. Jadi bukan dengan cara bertempur, bukan dengan cara menggunakan senjata, tetapi dengan cara menggunakan otak dan akal kita, dan cara belajar untuk menjadi yang lebih baik agar negara kita menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah tugas kita ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna bagi kita semua. Tetap semangat belajar, tetap fokus, dan tetap menjaga kesehatan. Bisa akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.